Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Ambis Sinau. Oke teman-teman, kita lanjut bahas soal selanjutnya, yaitu nomor 21. Di sini diketahui paman mempunyai beberapa ekor kambing dan beberapa kandang. Nah, jika setiap kandang itu diisi 3 ekor kambing, maka ternyata ada 7 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Nah, terus kalau diisi 4 ekor kambing, ternyata ada 2 ekor kambing yang tidak mendapat kandang. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kambing milik paman. Oke teman-teman, misalnya di sini kita nyatakan N itu menyatakan jumlah kambing paman, kemudian K itu misal menyatakan jumlah kandangnya. Jadi dari pernyataan yang pertama ini 7 ekor ketika dia diisi 3 ekor kambing, maka ada 7 ekor yang nggak dapat kandang. Berarti kita bisa tuliskan jumlah kambingnya itu N sama dengan 3 ekor per kandang, berarti 3 kali kandangnya. Terus masih sisa 7, berarti kita tulis plus 7. Selanjutnya, kalau misalnya kambingnya itu 4, berarti 4 kali K, 4 kali jumlah kandang, ternyata sisa 2. 4K plus 2. Nah, ini kan sama-sama N, berarti bisa kita samakan. Berarti N sama dengan N, sehingga 3K plus 7 sama dengan 4K plus 2. Yang sama-sama punya variabel K, kita samakan, kita pindah ke ruas yang sama. 4K, ini 3K, pindah ke ruas kanan, berarti jadi min 3K. Ini 7, 2 pindah ke kiri, berarti jadi min 2. 4K dikurangi 3K, berarti 1K, atau K, 7 kurangi 2, berarti 5. Nah, berarti kita bisa tahu nih, ternyata jumlah kandangnya itu ada 5. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah kambing, nah, nilai K ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misal kakak mau masukkan ke persamaan yang pertama, sehingga N sama dengan 3K plus 7. Berarti 3 kali K-nya itu 5 ditambah 7. Nah, 3 kali 5 berapa teman-teman? 15 ya, ditambah 7. Nah, 15 tambah 7 berarti 22. Jadi jumlah kambingnya adalah 22 ekor. Jawabannya adalah opsi A. Lanjut untuk soal nomor 22. Perhatikan gambar. Di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar, gitu ya. Berarti kita perlu mencari nilai XY-nya itu berapa untuk tahu pernyataan mana yang benar. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat ada 2 garis yang sejajar, G dan H. Terus ini ada 1 garis yang memotong kedua garis tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya, di sini untuk sudut alfa ini dia itu sehadap ya teman-teman sama yang di sini. Berarti di sini itu nilainya sama. Nah, kalau sehadap itu kan besar sudutnya sama. Berarti 125. Nah, terus di sini kalau kita lihat 125 sama Y itu saling berpelurus. Sehingga 125 ditambah Y kalau berpelurus hasilnya berapa? 180. Berarti kita bisa cari nilai Y-nya. Y sama dengan 180, ini dipindah berarti jadi min 125. 180 dikurangi 125 itu adalah 55 derajat. Jadi nilai Y-nya itu 55. Terus teman-teman di sini, nah ini 55 kita tulis, ini 55. Nah, terus di sini teman-teman, nah ini juga saling berpelurus. Misalnya ini kita katakan sudut Z. Nah, Z ditambah sudut beta itu hasilnya juga 180. Berarti Z ditambah 152 itu hasilnya 180. Sehingga Z sama dengan 180 dikurangi 152. Berarti nilainya adalah 28. Ini 5. Nah, jadi di sini adalah 28 derajat. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini kan membentuk segitiga teman-teman. Sudut dalam segitiga itu totalnya adalah 180. Berarti kita bisa tulis X plus Y plus Z hasilnya adalah 180. X-nya kita cari, Y-nya 55, kemudian Z-nya adalah 28. Nah, hasilnya sama dengan 180. X ditambah, nah 55 ditambah 28 itu adalah 83 ya teman-teman, sama dengan 180.
Berarti nilai X-nya itu adalah 180 dikurangi 83. Berarti nilainya berapa? 180 dikurangi 83 berarti adalah 97 derajat. Nah, kita udah punya nilainya, sekarang kita bisa analisis. Pernyataan 1 nilai X 97. Nah, ini benar ya teman-teman. Nah, yang nomor 2 berarti jelas salah. Kemudian kita lihat nomor 3 dan 4. Kita cek untuk yang pernyataan ketiga. X plus Y. Nah, X plus Y itu hasilnya berapa? X-nya itu 97. Y-nya tadi 55. Nah, 97 ditambah 55 itu adalah 152. Berarti ini salah, nomor 3 salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Perhatikan gambar. Nah, ini ada 3 buah persegi disusun seperti pada gambar. Luas persegi, nah itu masing-masing adalah 36, 49, sama 64 ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah keliling daerah yang diarsir. Oke, nah di sini, ini berarti kan yang paling kecil nih, dia luasnya 36. Terus yang ini dia luasnya adalah 49. Nah, yang paling besar dia adalah 64. Nah, karena kita tahu persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi. Nah, ini kan berarti untuk yang ini, berarti kan dia sisi kuadrat atau sisi kali sisi itu adalah 36. Berarti sisinya itu adalah akar dari 36, yaitu 6. Berarti sini 6 ya teman-teman. Nah, begitu juga yang ini. Kalau yang ini kan dia 49, berarti ini sisi kuadratnya adalah 49. Berarti sisinya adalah akar dari 49. Akar 49 itu 7 ya teman-teman. Nah, ini 7, sini 7. Terus yang ini berarti sisinya berarti akar dari 64. Akar dari 64 berarti 8. Nah, ini berarti 8. Oke, selanjutnya karena kita diminta untuk menentukan keliling, berarti kan kita harus tahu panjang masing-masing ini ya. Nah, ininya berapa gitu. Oke, kita lihat. Di sini 8. Nah, ini berapa teman-teman? Terus ini juga berapa miringnya? Nah, kita kan belum tahu. Oke, kita lihat ya. Dari yang ini dulu. Nah, kita ganti warna dulu. Oke, nah yang pertama di sini ini kita udah punya 8. Terus habis itu selanjutnya yang ini dulu ya teman-teman. Segini kan 7, segini 6, berarti ini 1. Terus berikutnya kita cari untuk yang ininya, sisi miringnya ini. Nah, ini dicari dengan menggunakan Pythagoras. Nah, dia kan sisi miring dari segitiga ini ya teman-teman. Nah, kalau segini 8, segini 15, berarti ini sisi miring berarti C kuadrat. Nah, C kuadrat berarti jumlah dari kuadrat sisi lain ini berarti 8 kuadrat ditambah 8 tambah 7 berarti 15 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Nah, 64 ditambah 225 itu adalah 289. Sehingga C adalah akar dari 289. Akar 289 berapa? Hasilnya adalah 17. Berarti yang sini adalah 17. Oke, selanjutnya kita akan cari yang ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini sampai sini 8, ini sampai sini 7. Berarti ini segini 1. Nah, ini sampai sini 6, berarti ini segini berapa? 5 ya. 6 dikurang 1, berarti 5. Nah, oke, selanjutnya kita sudah tahu ya ukuran-ukurannya, berarti kita bisa jumlahkan. Kita bisa hitung kelilingnya. Yang pertama, yang ini berarti 8. Ditambah ini segini berarti 5, tambah yang ini berarti 6, terus ini ke bawah sini berarti 6 lagi, tambah yang ini kecil ini tadi 1 ya, terus tambah ini turun ke bawah itu 7, terus miringnya ya teman-teman. Nah, miringnya ini sampai ke sini tadi kita ketemu 17. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 5 itu 13.
13 tambah ini 6 sama 6 12 ya. 13 tambah 12 yaitu 25. 25 sama 1 26. 26 sama 7 33. 33 sama 17 berarti 50. Nah, satuannya senti. Jadi kelilingnya 50 cm. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 24. Perhatikan gambar. Sawah milik paman dan sketsanya tampak seperti pada gambar. Jika luas daerah persegi panjang ABCD itu 1500 meter persegi, nah ini, maka luas daerah persegi EFGH yang mana teman-teman EFGH, nah ini persegi yang sini itu adalah 400 meter persegi. Dan panjang sisi kolam berbentuk persegi EJBI itu adalah 8 meter. Nah, ini EJBI ini yang kecil ini ya teman-teman, dia 8 meter. Yang ditanyakan adalah maka luas daerah yang ditanami padi itu berapa? Kalau kita lihat, nah ini kolamnya, itu kan kayak menimpa antara dua bidang ini, persegi panjang sama yang ini ya, yang kayak persegi ini. Nah, berarti kita bisa hitung luas padi itu sama dengan luas persegi panjang ditambah luas persegi. Nah, dikurangi. Nah, karena kolamnya ini kan tadi di antara dua bidang, berarti dikurangi 2 kali luas kolam. Nah, karena dia saling menimpa, makanya 2 gitu ya, teman-teman. Nah, terus kita masukkan luas persegi panjangnya 1500 ditambah luas persegi yang ini itu tadi 400 dikurangi 2 kali luas kolam. Kolamnya kan berbentuk persegi, panjang sisinya 8. Luas persegi kan sisi kali sisi, berarti 8 kali 8. Oke, ini 1500 ditambah 400 berarti 1900 dikurangi 8 kali 8 64, 64 kali 2 berarti 128. Berarti hasilnya adalah 1900 dikurangi 128 yaitu 1772. Satuannya meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut bahas soal nomor 25. Nah, ini ada konstruksi jembatan. Perhatikan gambar rencana pembangunan jembatan sebagai berikut. Diketahui, nah ini panjang BE itu adalah 13 meter. Nah, BE itu berarti ini ke sini ya teman-teman. Nah, ini dia 13 meter. Nah, ini miringnya segitiga. BC itu 5. Nah, ini 5. Terus AD itu 10. Nah, AD itu yang ini, kita kasih warna yang beda. AD-nya itu 10. Terus kemudian AB-nya 1. AB-nya ini ya, yang kecil ini 1. Terus kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Oke, kita copot ya segitiganya. Kita gambar, misalnya untuk segitiga BCE. Oke, ini segitiga BCE. Tadi BE itu 13, kemudian BC 5. Terus kita punya segitiga ADC juga ya teman-teman. Kita gambar pakai warna merah. Nah, ini ACD. Nah, AD-nya tadi 10 ya. Nah, terus berarti AC-nya ini 5 tambah 1 ya teman-teman, berarti 6. Oke, nah kita akan menghitung satu-satu. Nah, ini di sini diminta untuk menentukan CE sama DE ini ya teman-teman. Oke, nah terus kita hitung CE dulu. Pakai Pitagoras berarti CE. Nah, CE berarti ini kan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak ini ya, berarti sama dengan CE kuadrat 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, berarti 169 dikurangi 25 itu 144. Nah, karena ini masih kuadrat, biar nggak kuadrat diapain? Di akar 144 berarti 12. Nah, CE nya berarti kita udah dapat 12. Terus selanjutnya, nah
kita akan menghitung nilai CD. Nah, CD ini berapa? Sama ya, CD kuadrat berarti karena ini bukan sisi miringnya ya, sisi ininya. Berarti untuk mencari CD itu berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36. 100 kurangi 36 itu 64. Berarti CD-nya akar dari 64. Akar 64 berapa teman-teman? 8. Jadi nilai CD-nya 8. Kita gambar di sini berarti ini CD itu 8. CE-nya tadi 12. Nah, ini ke sini 12. Oke, nah berarti CE-nya ini 12 betul, DE-nya. Nah, kalau mau nyari DE itu kan berarti CE dikurangi CD. DE kan segini ya. Berarti DE itu CE dikurangi CD. CE-nya tadi 12, CD-nya itu 8. 12 dikurangi 8 berarti 4. Berarti DE-nya adalah 4. Nah, ini 3. Berarti salah ya teman-teman. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2 berarti jelas benar. Sekarang kita cek tinggal pernyataan 3 sama 4. Kita cek untuk yang pernyataan 3 ya teman-teman. Nah, pernyataan 3 CD-nya 6. Nah, CD-nya harusnya 8 ya teman-teman. Berarti ini salah. Berarti nomor 3 salah. Berarti jawaban yang tepat jelas yang D. Oke, lanjut soal berikutnya yaitu soal nomor 26. Perhatikan gambar kolam renang dengan bentuk sebagai berikut. Diketahui diameter AB. Nah, diameter AB-nya itu berapa teman-teman? Di soal diameternya AB itu sama dengan diameter CD. Nah, AB ini sama dengan CD, sama dengan jari-jari BD. Oke, yaitu 7. Nah, jari-jari ini ya, berarti mereka 7. Ini 7, ini 7. Oke, keliling kolam renang adalah, oke, kita diminta untuk menentukan keliling kolam renang. Berarti kita hitung untuk yang ini dulu ya, AB. Nah, AB ini kan berarti keliling setengah lingkaran ya, dengan diameter 7. Oke, AB sama dengan, nah keliling setengah lingkaran berarti setengah kali pi kali diameter. Berarti setengah kali pi kali diameternya 7 ya teman-teman. Nah 7, oh iya, pi-nya kita ganti dengan 22/7 kali 7. Nah ini bisa kita coret, 22 bagi 2 itu 11. Berarti panjang AB-nya itu 11. Nah ini 11 teman-teman. Terus berikutnya kita cari DC. Nah, DC ini kan sama ya teman-teman. Dia sama kayak ini. Dia kan diameternya sama-sama 7. Berarti kita udah tahu nilai DC itu juga 11. Selanjutnya kita cari BC. Nah, BC itu kalau kita lihat ini kan dia sama aja kayak 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran dengan jari-jari 7 ini ya teman-teman. Nah, berarti kita bisa hitung BC-nya. BC itu adalah 1/4 lingkaran, 1/4 pi kali D. Berarti 1/4 pi-nya 22/7 diameternya. Hati-hati, ini kan tadi jari-jari teman-teman, jari-jari dari 1/4 lingkaran yang ini. Nah, berarti diameternya ya tinggal kali 2, berarti 14. Selanjutnya kita sederhanakan, ini bagi 7, 2. Sama ini coret, 4 bagi 2, 2, 22 sama 2 ini juga 11. Nah, berarti BC-nya itu 11 teman-teman. Terus AD, nah AD ini kan sama nih kayak BC tadi, berarti ini 11. Berarti kita bisa hitung nih kelilingnya. Kelilingnya sama dengan ini 11-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 11. Berarti hasilnya 44. Satuannya meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 27. Nah, nomor 27 ini ada seorang pengrajin batik ya, membuat pola seperti pada gambar. Diketahui diameternya itu diameter lingkaran kecil ya teman-teman, sama dengan 20 cm. Berarti lingkaran yang di dalam ini. Luas daerah yang diarsir itu berapa? Oke, kita diminta untuk menentukan luas yang diarsir. Yang pertama kita lihat. Nah, di sini kita akan menghitung luas yang diarsir yang ini dulu ya teman-teman. Nah, ini. Yang ini. Nah, ini sama ini.
itu kan dia sama ya teman-teman. Dia sama aja luas dari setengah lingkaran ya, masing-masing ini setengah lingkaran. Berarti kita bisa hitung luas setengah lingkaran. Berarti luas setengah lingkaran setengah kali pi kali r kuadrat. Setengah kali pi-nya tetap pi ya, karena di pilihan ganda itu dalam bentuk pi. Kemudian r-nya berapa? Nah, di sini kan tadi diameternya 20, berarti r-nya 10 kuadrat. Berarti setengah pi kali 10 kuadrat itu 100. Nah, 100 kita bagi 2, ini 50. Berarti ini 50 pi. Oke, berarti ini segini 50 pi. Ini juga 50 pi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Nah, yang ini kalau kita lihat, nah itu kan ini nih. Nih. Ya, berarti kan ini 1/4 lingkaran besar dikurangi ini ya teman-teman, luas setengah lingkaran yang kecil. Berarti kita hitung dulu luas 1/4 lingkaran yang besar. Nah, berarti 1/4 kali pi kali, nah lingkaran yang besar itu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya sama kayak diameter lingkaran kecil tadi. Nah, berarti 20. Pi kali r kuadrat kali 20 kuadrat, berarti sama aja 1/4 dikali pi dikali 20 kuadrat, berarti 1/4 kali pi kali 20 kuadrat itu 400. Nah, 400 dibagi 4, berarti ini 100 pi. Nah, berarti 1/4 lingkaran besar ini 100 pi. Nah, terus sekarang kita kurangi ya, berarti ini luas arsir. Berarti luas 1/4 dikurangi luas setengah yang kecil. Nah, kan 1/4 dikurangi yang kecil ini. Nah, 1/4-nya 100 pi. Nah, yang kecilnya ini kan sama kayak ini mereka, karena jari-jari diameternya sama. Nah, tadi setengah lingkaran yang kecil itu 50 pi. Berarti 100 pi dikurangi 50 pi ya 50 pi. Berarti teman-teman, luas yang diarsir yang di sini itu dia 50 pi. Yang ini juga 50 pi. Berarti luas total arsir, berarti ini ada 50 pi, 50 pi, 50 pi, 50 pi. Berarti ada 4 kali 50 pi. 4 kali 50 berarti 200 pi. Satuannya cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut untuk soal nomor 28. Perhatikan gambar mainan anak yang dibentuk gabungan antara kubus dan limas persegi. Oke, ini ada limas persegi yang di atasnya ini. Oke, diketahui panjang AB-nya 14 teman-teman. AB-nya ini berarti 14. Terus PQ-nya itu 10. PQ-nya ini 10. Terus ada TU. TU tuh berarti mana? Ini ya, garis tegaknya ini. Ini dia 13. Oke, terus luas seluruh permukaan mainan anak tersebut adalah, nah yaudah, berarti kita diminta untuk menentukan luas permukaannya. Berarti untuk yang pertama, yang kubus, nah yang di bawah ini, berarti kan ada 5 sisi ya teman-teman, 1, 2, 3, 4 sama yang di bawah, berarti kan ada 5 kali sisi kuadrat, berarti sama dengan 5 kali sisinya kan 14 kali 14, berarti 5 kali 14 itu 70, kemudian 70 kita kalikan dengan 14 itu berarti 980 cm persegi. Itu yang bawah ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita hitung yang limas. Nah, yang limas ini dia kan terdiri dari 4 segitiga. Berarti kita hitung luas dari 4 kali segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti 4 kali setengah alasnya. Alasnya ini 10. Tingginya ini udah diketahui ya teman-teman. Tingginya 13. Berarti ini bisa kita coret 2. Nah, 2 kali 10 20, 20 kali 13 berarti 260. Nah, ini yang tepi-tepinya. Nah, sekarang tinggal cari yang ini nih.
luas persegi ini yang ditimpa ini. Berarti kan dia sama aja luas persegi yang besar dikurangi luas persegi yang kecil. Luas persegi yang besar itu kan 14 kali 14. Karena ini 14, ini 14. Nah, yang kecil berarti ini kan 10. Berarti 10 kali 10. Berarti 196, 10 kali 10, 100. Berarti 196 dikurangi 100 yaitu 96. Nah, berarti luas permukaannya ini tadi 980 ditambah yang segitiga tadi 260 ditambah 96. Nah, 980 ditambah 260 itu 1240. 1240 ditambah 96 itu adalah 1336 satuannya cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 29. Nah, nomor 29 itu ada akuarium akrilik. Akuarium A berbentuk prisma dengan alasnya ternyata dia segitiga siku-siku. Ini ya teman-teman, siku-siku sama kaki. Nah, berarti ini kaki-kakinya sama. Berisi air setinggi 32 cm. Akuarium B, nah ini kita tulis dulu biar nggak lupa. Nah, ini tingginya 32. Terus akuarium B berbentuk balok dengan kondisi kosong tanpa air. Jika semua air dalam akuarium A dipindahkan ke dalam akuarium B, maka tinggi air dalam akuarium B itu berapa, gitu ya. Jadi kita diminta untuk menentukan tinggi di akuarium B ini berapa ketika air di sini itu dimasukkan. Oke, nah caranya gimana teman-teman? Berarti caranya kan volume air yang dipindahkan itu nggak berkurang ya teman-teman, volumenya tetap. Berarti kita bisa tulis volume di A itu akan sama dengan volume di B, gitu ya. Nah, volume di A itu kan dia karena prisma. Prisma itu volumenya apa? Luas alas kali tinggi. Nah, yang ini balok. Balok itu volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan luas alasnya. Nah, alasnya segitiga ya, berarti setengah kali karena dia siku-siku dan sininya tadi siku-siku sama kaki, berarti alasnya 15. Nah, tingginya 15. Nah, kemudian tinggi prismanya, hati-hati ya ini teman-teman. T ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma yang berisi airnya ini berarti berapa? 32. Sama dengan, nah ini yang sini panjangnya itu 20 dikali lebarnya 18 dikali tingginya yang kita cari. Kita hitung ini sama ini 32 sama 2 itu bisa dibagi 16. Berarti karena kita mau ngitung T ini ya teman-teman, 20 sama 18-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti ruas kiri itu punya 15 kali 15 kali 16 dibagi 20 kali 18. Nah, ini bisa kita coret-coret. Yang ini sama ini, bagi 5 sini 4, bagi 5 sini 3. Terus ini bagi 4 tinggal 4. Nah, ini dibagi 3, 6. Bagi 3 itu 5. Nah, terus ini masih punya 3 ya. Nah, bagi 3 sini 2. Bagi 4 bagi 2 itu 2. Nah, berarti tinggal 5 kali 2. 5 kali 2 berarti 10. Nah, ketemu deh. Berarti tingginya itu adalah 10 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 30. Ada dua buah segitiga ya, segitiga ABC itu kongruen. Oke, kongruen itu berarti artinya sama dan sebangun, berarti sama persis ukurannya dengan segitiga PQR dengan ukuran seperti tampak pada gambar. Perhatikan pernyataan berikut. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini AB itu sama panjang dengan siapa? Kalau di PQR kita lihat AB itu di depan sudut ini teman-teman. Nah, berarti yang di depan sudut ini siapa? Nah, ini kan QR kan nih, QR. Ini AB. Oke, berarti kita bisa tulis bahwa AB itu sama dengan QR. AB-nya berapa? 14. QR-nya berapa? 3x min Y, gitu ya. Oke, kita simpan dulu karena di sini ada dua variabel yang belum diketahui. Kita cari yang lainnya. Nah, yang lainnya misalnya yang di depan, nah ini yang di depan sudut kosong di sini, di depan sudut kosong alias BC
itu sama dengan siapa? Nah, di sini yang depan sudut kosong itu 10 punyanya Peggy nih. Nah, BC sama dengan Peggy. BC siapa? BC itu adalah X plus Y. Peggy-nya berapa? Peggy-nya 10. Oke, nah kita udah punya dua persamaan ini. Nah, kalau punya dua persamaan, kita bisa menentukan nilai XY-nya dengan cara apa? Eliminasi. Nah, karena nggak cukup Kak, tulis di atas ini ya. Berarti kita tulis 3X min Y sama dengan 14. Yang ini berarti X plus Y sama dengan 10. Nah, ini karena ini tandanya beda. Kalau tandanya beda itu bisa kita jumlahkan teman-teman untuk mengeliminasi. Nah, yaudah 3X tambah X berarti 4X. Ini min Y tambah Y berarti 0. 14 tambah 10 berarti 24. Berarti X-nya 24 bagi 4 berarti 6. Oke, nilai X-nya 6. Berarti nilai Y-nya bisa kita hitung. X plus Y itu 10. Kalau X-nya 6, berarti Y-nya 10 dikurangi 6, berarti 4. Nah, Y-nya udah dapet. Oke, kita cek di sini. Nilai X 4. Salah ya teman-teman, harusnya nilai X-nya 6. Berarti pernyataan 1 salah. 1 salah, berarti jelas pernyataan 2 benar. Sekarang kita cari pernyataan 3 dan 4. Kita cek untuk pernyataan 3. Pernyataan 3, panjang BC itu 10. BC, nah BC itu kan X plus Y. Nah, X plus Y kan tadi 10, berarti ini benar. Oke, berarti yang betul adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu dulu teman-teman pembahasan untuk part 3. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.